dulu dengan pikiran yang positif, coba lihat dulu dengan pikiran yang terbuka gitu ya. Saya coba untuk lihat dulu, pelajari dulu, kan nggak ada salahnya kita pelajari dulu. Melihat dulu kan nggak ada salahnya. Sama seperti Anda pada sore hari ini, kita melihat sebuah peluang di sini, melihat orang-orang yang sudah berhasil. Waktu itu belum ada, Pak. Waktu itu belum ada. Waktu itu namanya bukan Fitup, waktu itu namanya masih Jari Mas. Ya, alay banget ya. Gak jelas namanya, Jari Mas. Pertama kali proposalnya saya lihat, Jari Mas. Waduh, apaan nih, gak jelas banget kayaknya. Waktu itu. Akhirnya dirubah jadi Fitup, jadi keren. Sekarang jadi keren. Nah, dan waktu itu, waktu saya menuju ke pertemuan waktu itu ya, untuk meeting waktu itu, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, waktu itu saya ingat banget, saya dalam perjalanan menuju ke sana itu macet total ya, harusnya bisa ditempuh dalam 30 menit, saya sampai ke tempat itu 4 jam ya, 4 jam baru sampai. Itu kalau naik pesawat udah nyampe di Papua tuh sebentar lagi ya, saya dari Jakarta kebetulan. Jadi waktu itu macet sekali, saya datang ke sana dan kebetulan tim manajemennya, salah satunya ada Mr. Jack di sana, ada CEO kita ya, beliau nungguin di sana 4 jam, saya kerjain nih 4 jam CEO-nya itu ya, CEO dan beserta timnya ya, 4 jam nungguin, akhirnya sampai Pak. Ketika saya sampai di sana, satu kalimat yang memang nempel sekali di saya waktu itu, bahwa ada salah satu manajemen yang mengatakan ke saya, jangan sia-siakan 4 jam ini, karena 4 jam ini udah susah untuk kamu nyampe ke sini, kamu pastikan bahwa ini nanti pasti akan jadi peluang besar. Wah, di situ saya ngeliat, wah ini benar juga nih, siapa tahu benar jadi peluang besar. Lalu saya coba dengerin ceritanya seperti ini, saya lihat, wah boleh juga nih, ini idenya bagus juga, konsepnya bagus sekali, menarik sekali. Nah, saya merespon hal tersebut dengan positif. Tapi sebenarnya kita juga bisa merespon dengan hal negatif kalau saya mau gitu ya. Kalau saya mau merespon dengan negatif, saya bisa ngelihat, ini mah jelek, ini mah nggak masuk akal dan lain-lain. Dan jika saya melewati itu, maka saya melewati peluang besar ini. Ya, jadi saran saya kepada teman-teman semua adalah, pastikan teman-teman semua untuk merespon dengan positif ya, respon segala sesuatu dengan positif, jangan selalu melihat masalahnya ya, karena kita di Indonesia ini banyak sekali yang seperti itu ya, bukan yang di sini, orang-orang yang di luar sana gitu ya, itu banyak yang melihat dengan sudut yang negatif dulu gitu, selalu melihat dari sudut yang ini jeleknya apa, bukan lihat bagusnya apa. Kalau saya selalu berpikir, lihat bagusnya dulu, nanti pasti ada jeleknya. Segala sesuatu pasti ada bagus dan ada jeleknya. Kita lihat bagusnya dulu, baru jeleknya kita pertimbangkan. Nah, baru saya lihat di sini resikonya apa, ini segala macam saya perhatikan semuanya, nggak ada masalah. Saya pikir ini bagus sekali, ini bisa membantu bukan hanya saya, tapi bisa membantu banyak orang di luar sana. Dan waktu itu belum ada pandemi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, belum ada pandemi. Kalau saya tahu waktu itu ada pandemi, ini pasti saya ambil, nggak banyak mikir. Tapi waktu itu saya nggak tahu. Saya ambil keputusan itu, dan gak lama kemudian ketika kita mau launching, sekitar mungkin tanggal 15 April kita launching, ternyata ada pandemi di bulan Maret. Ya, waktu itu saya bersyukur sekali, karena kalau saya nggak ambil peluang ini sekarang, kalau saya nggak dari sini sekarang, saya nggak tahu saya lagi ngapain. Ya, saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman ada merasakan hal yang sama. Coba Anda bayangkan, kalau misalkan kita tidak punya harapan, kalau kita bisa hidup tanpa harapan kan sulit, nggak mungkin juga. Ya, jadi kita butuh punya harapan untuk kita bisa maju, untuk kita terus bergerak, dan terus bergerak. Ya, jadi harus diawali dengan pikiran yang positif dulu. Kalau kita sudah punya pikiran yang positif, secara otomatis tindakan kita pun akan jadi positif dan hasilnya pun nanti akan jadi positif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda perlu pahami bahwa segala sesuatu itu butuh proses untuk membangun. Bangunan yang indah itu tidak terjadi secara instan. Ya, begitu juga dengan aplikasi kita, begitu juga dengan bisnis ini, begitu juga dengan perusahaan. Ya, begitu juga dengan diri kita sendiri. Semua butuh proses. Untuk kita bisa melihat, kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah ya. Kalau kita bicara di Jakarta, kalau kita lihat Monas misalkan, Tugu Monas yang sebesar itu, semegah itu dengan areanya yang indah, itu tidak terjadi dalam satu malam. Bukan Loro Jonggrang ini ya. Jadi nggak terjadi dalam satu malam. Butuh proses, butuh waktu untuk ngebangun. Dan kita juga sama-sama paham bahwa perusahaan kita masih baru. Ini ibaratnya masih baik, mungkin bukan masih baik kali ya, masih dalam proses pembuahan saya rasa nih. Belum jadi juga bayinya, masih baru sekali ya. Perusahaan kita belum sebesar Google. Perusahaan kita belum semegah Facebook, belum. Tapi suatu hari nanti ya, kita terus membangun, terus jadi lebih baik, setiap hari, bahkan dalam kurun waktu sekarang ini 1 bulan, begitu banyak perubahan, upgrade, selalu jadi lebih baik, dan
Pertanyaannya adalah ketika perusahaan kita, ketika Fitup sudah menjadi sebesar Google, sudah menjadi semegah Facebook, pertanyaannya adalah apakah Anda mau jadi bagian? Ya, banyak orang di luar sana, teman-teman kita yang maunya ketika sudah sempurna baru ikut. Menurut saya, kalau sudah sempurna baru mau ikut, itu mah nggak usah disuruh. Semua orang juga seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan kita bisa bertahan dalam kondisi yang mungkin dalam proses membangun, terus lebih baik kita merasakan dari lahirnya Fitup ini sampai terus berkembang sampai jadi orang dewasa, sampai jadi orang dewasa yang kuat gitu ya, sampai bagus sekali semuanya. Tentu Anda akan merasakan kesuksesan yang jauh lebih besar dibanding orang-orang yang hanya ingin instannya aja, ingin merasakan ketika sempurna. Nah, jadi sekarang ini kita masih dalam fase-fase awal. Jadi buat teman-teman semua, kita harus sadari bahwa perusahaan masih tetap membangun terus jadi lebih baik. Yang paling penting adalah progres, yang paling penting adalah terus bertumbuh. Bukan yang paling penting adalah sekali mulai langsung sempurna, gak mungkin. Tidak ada hal yang langsung sempurna di awal. Ya, kalau yang terlihat sempurna dari awal, mungkin ujung-ujungnya nggak bagus. Tapi kalau misalkan di awalnya nggak bagus, itu normal. Terus bertumbuh jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan ujungnya kita nggak bilang sempurna ya, karena sempurna hanya milik yang di atas. Kita bicara mendekati kesempurnaan lah. Ya, jadi lebih friendly, semuanya udah enak dan lain-lain. Ketika itu terjadi, saya yakin kita semua pasti akan bersyukur ada di komunitas ini. Ya, bahkan dalam kondisi yang belum sempurna sekarang aja kita bisa lihat Bu Yunita bisa menghasilkan sekian juta, Dr. Dedi bisa sekian juta ya, ada Pak Sidik juga, ada Pak Wahiri. Dan bukan hanya 4 orang ini aja, ada banyak sekali orang yang lain. Kalau kita mau masukin semuanya dalam YouTube live kali ini ya, webinar kali ini, wah, ini saya rasa sampai besok pagi juga nggak cukup kayaknya. Ya, jadi kita nanti akan ada orang-orang lain lagi yang akan membuktikan bahwa bisnis ini jalan kok. Bisnis ini betul-betul bisa menghasilkan. Saya salah satunya juga menghasilkan dari bisnis ini. Ya, nah, tapi kita perlu pahami, perusahaan yang terus berkembang, kitanya pun harus berkembang. Ya, jangan sampai perusahaannya berkembang jadi lebih baik, kitanya enggak. Ya, karena yang menjalankan bisnisnya adalah kita. Yang mau menghasilkan uang banyak siapa? Kita juga. Jadi kita yang harus menghasilkan, kita yang harus bertumbuh, kitanya yang harus jadi orang yang lebih baik. Kita harus jadi orang-orang yang memang karena saya percaya gini ya, saya percaya orang yang sukses itu bukan kebetulan. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang jika sudah ada persiapan dengan peluang itu bertemu. Ya, peluangnya sekarang sudah ada, tapi kalau kesiapannya nggak ada, orang itu tidak bisa jadi sukses. Nah, kesiapan itu apa? Kesiapan itu adalah mempersiapkan diri kita untuk jadi lebih baik. Ya, jadi janganlah kita terus komplain ini itu, karena banyak sekali ya teman-teman. Lagi di Indonesia kita lumrah sekali dengar hal seperti itu ya. Kalau ada masalah itu bukan dicari solusinya. Jadi hal pertama ketika ada masalah adalah komplain dulu. Solusi nomor 2, enggak sih, nomor ke-100 kayaknya. Kalau solusi itu, ya. Orang sukses tidak seperti itu. Orang sukses itu ketika bertemu masalah, yang dicari ada solusinya. Ya, masalah pasti ada, masalah pasti akan datang terus-menerus. Tugas kita adalah mencari solusinya. Gimana caranya menyelesaikan masalah ini? Gimana caranya kita menyelesaikan masalah di tim? Gimana caranya kita menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan kita? Ya, jadi kita perlu pahami itu. Kita perlu terus bertumbuh dan terus jadi lebih baik. Ya, nah, perusahaan terus berkembang, kita juga harus berkembang. Dan yang pertama yang paling penting adalah ikuti program dari My Future Business School. Karena My Future Business School ini bukan cuma saya ya, jadi ada tim. Kita nggak sendirian, kita tim. Jadi ada banyak sekali dari berbagai macam latar belakang yang akan membantu kita untuk terus membuat kurikulum supaya bisa menjangkau seluruh orang di seluruh Indonesia lah. Jadi kita bisa menyiapkan sebuah sekolah yang bisa menyediakan bukan hanya caranya, bukan hanya pelatihannya, tapi juga peluangnya, supaya teman-teman semua bisa merasakan hasil seperti yang kita nikmati. Ya, jadi teman-teman semua akan merasakan itu. Ya, ikuti programnya. Nanti kita ada program edukasi. Ya, program edukasi jalan setiap hari. Mulai besok ya, nanti akan ada jalan terus. Anda bisa tanya dengan pengundang Anda supaya Anda bisa dapat informasi itu. Anda bisa terus belajar, terus meningkatin kemampuan Anda supaya lebih baik lagi. Ya, yang kedua adalah baca buku positif. Nah, kita semua sama-sama tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu urutan terendah untuk orang-orang untuk penduduk yang membaca. Jadi kita sedikit sekali membaca. Ya, kalaupun baca berita yang kita baca cuma judulnya aja, beritanya nggak kita baca. Jadi seringkali kita tertipu sama judul gitu, clickbait gitu ya. Judulnya misalkan, wah ini gila sekali. Nah, kita cuma lihat judulnya doang, tapi beritanya kita nggak baca. Jadi kita perlu baca.
Tapi bacaannya juga kita perlu membaca, kalau saran saya adalah bacalah buku-buku positif. Kenapa? Karena buku positif itu akan mengisi pikiran kita, akan mengisi cara kita berpikir, akan merubah cara kita berpikir. Ya, semua dimulai dari pikiran. Orang yang berhasil dan orang yang gagal sama-sama manusia. Orang-orang yang sukses makannya nasi, orang gagal juga makannya nasi. Orang sukses kalau pagi juga mandi, sikat gigi, sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah pikirannya. Karena jika pikirannya terus bertumbuh, maka si orang sukses ini akan bisa menyelesaikan banyak masalah dalam hidupnya dia, baik karir, keluarga, kehidupannya lah. Ketika menyelesaikan banyak masalah, maka si orang sukses ini akan terus bertumbuh. Sementara orang-orang gagal lebih banyak mencari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi kita perlu belajar gimana caranya orang-orang berhasil ini berpikir. Dari mana? Dari baca buku-buku positif. Ya, Anda bisa lihat di online juga banyak sekarang ya, bukan cuma dari buku aja sih. Kita bisa mencari materi yang positif juga di internet. Ya, Anda perlu hati-hati karena kita banyak sekali hoax. Apalagi zaman sekarang, hoax ini udah ngetren sekali. Ya, itu hoaxnya banyak. Ada yang bilang itu penipu, itu bohong. Ya kalau bohong dikasih penghasilan jutaan setiap hari, saya biarinin aja, bohongin aja terus, saya nggak apa-apa. Emang nggak masalah, saya dibohongin, yang penting dapat jutaan setiap hari. Ya, kan nggak masalah gitu. Banyak orang ngelihat, ini mah penipu, ini mah bohong. Wah, dia kasih penjelasan yang tidak masuk akal sebenarnya ya. Tapi ya menurut dia itu masuk akal gitu. Nah, hindari bacaan-bacaan seperti itu. Kenapa? Karena input Anda, apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda adalah apa yang Anda keluarkan. Apa yang Anda input, itulah yang terjadi dalam hidup Anda. Kalau ada inputnya hal-hal negatif terus, maka di hidup Anda isinya adalah negatif terus. Isinya masalah terus. Tapi kalau Anda inputnya dengan hal-hal positif, dengan misalkan tergantung agama Anda masing-masingnya, mungkin Anda bisa lebih mendekatkan diri ke yang di atas. Terus Anda juga bisa baca buku-buku tentang pengembangan diri, tentang kepemimpinan, bagaimana berpikir besar. Maka secara otomatis Anda akan dibawa untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi kita mencari materi-materi yang positif. Kalau negatif kita hindari. Kenapa? Karena negatif itu nggak berguna untuk hidup kita. Ya, jadi lebih bagus kita mencari yang positif daripada kita mencari yang negatif. Nah, lalu Anda perlu pahami bahwa dalam menjalankan usaha ini tidak gampang, tidak mudah gitu ya. Anda harus punya impian dulu. Anda harus punya tujuannya dulu. Karena Anda harus ingat bahwa Walt Disney juga pernah bilang ya, if you can dream it, you can do it. Jika Anda bisa memimpikannya, maka Anda bisa melakukannya. Jadi hal pertama yang perlu Anda punya adalah impian Anda. Anda perlu tahu impian Anda. Impian itu adalah sebuah tujuan. Impian itu adalah sebuah destinasi. Ya, sebuah tujuan yang ingin Anda raih. Apa yang Anda pengen dalam hidup ini? Ya beda-beda. Saya yakin setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin inginnya keluar negeri. Ada yang mungkin pengen punya rumah. Ada mungkin yang pengen ngebahagiain keluarga. Mungkin beda-beda lah. Saya nggak tahu. Setiap orang punya impiannya masing-masing. Tapi impian itu memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam kita menjalankan usaha ini. Ya, dalam kita menuju ke keberhasilan tidak pernah ada yang mudah. Tidak pernah. Never happen, never will gitu. Tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah ada yang namanya menuju keberhasilan itu dengan mudah. Itu nggak ada. Jalannya selalu jelek, selalu nggak enak, selalu capek, selalu berat. Tapi kalau Anda tahu apa yang akan Anda raih di ujung sana, ketika apa yang Anda raih di finish line Anda, di garis finish Anda, maka di sana Anda akan punya kekuatan untuk bisa terus berjalan. Itu yang perlu Anda pahami, bahwa Anda harus punya impian. Ya, kalau saran saya, buatlah buku impian. Buatlah sebuah buku, apa yang Anda ingin dalam yang ingin Anda capai, Anda tempel gambarnya di sana, atau Anda mungkin bisa taruh di handphone Anda mungkin bisa taruh di dinding Anda, terserah, bebas. Yang pasti Anda harus tahu tujuan Anda maunya apa dulu. Karena impian itu adalah ibarat bahan bakar di dalam kendaraan. Kalau kendaraannya sudah keren, kendaraannya udah cepet sekali, tapi kalau bahan bakarnya kosong juga percuma. Jadi kita perlu mengisi bahan bakar kita. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa bahan bakar itu diisi kenapa? Karena kita ada tujuannya. Jadi dream itu adalah tujuannya, bahan bakar itu yang akan jadi semangat kita nantinya ya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya. Kalau tujuannya nggak ada, kita mau isi bahan bakar juga percuma kan. Mau ngapain? Kita mau keluar mobil, mobilnya cepet, tapi tujuannya nggak ada, percuma. Jadi kita perlu punya tujuannya dulu. Ya. Nah, di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda teman-teman semua untuk, memang saya tahu kondisi sekarang lagi sulit ya. Kondisi sekarang tidak mudah. Kondisi sekarang ini banyak masalah lah.
Ya, kita sekarang ngalamin pandemi ini, masalah dari segi keuangan, masalah dari segi sosialisasi ya, kita sosial gitu, kita hidup makin hari makin susah. Jadi saya paham bahwa banyak hal yang sulit, tapi nggak ada salahnya kok untuk kita mulai berpikir ke depan. Kita harus bisa memikir ke depan juga. Kita harus bisa melupakan apa yang terjadi di belakang, dan kita harus berpikir untuk maju ke depan. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi impian Anda gitu, ya, apa yang jadi tujuan Anda. Tapi impian saya sederhana. Impian saya menjalankan usaha ini sebenarnya adalah hanya untuk demi membahagiakan orang-orang saya cintai aja. Ya. Saya kebetulan punya orang tua ya, saya masih punya orang tua, masih lengkap. Ayah ibu saya, mereka kebetulan pengusaha, tapi karena mungkin sebelum corona juga udah mulai ya, ada banyak masalah, kondisi keuangan perusahaan keluarga saya juga lagi turun sekali, banyak sekali utang segala macam ya, utang perusahaan. Beban itu begitu berat. Nah, itu adalah kita mau menyelesaikan semua itu. Kita mau naikin lagi untuk masalah perusahaan keluarga saya lah, untuk masalah keluarga saya. Tapi saya mencari jalan. Saya mencari jalan untuk bisa menyelesaikan itu semua. Nah, saya terus mencari, dan beruntungnya saya adalah saya ketemu dengan di sini. Di sini menjadi jawaban atas doa-doa saya. Di sini menjadi sebuah solusi bagi saya dan keluarga untuk bisa mengembalikan apa yang sudah kita hilang, bahkan setelah ketika pandemi sekarang pun makin parah. Ya, jadi saya bersyukur sekali bertemu usaha ini. Saya kerja keras gila-gilaan, saya fight habis-habisan untuk ngebahagiain mereka, ya, untuk ngebahagiain keluarga saya, untuk ngebahagiain orang-orang yang saya cintai. Nah, saya nggak tahu apa yang Anda ingin dalam hidup ini. Apa yang Anda inginkan? Apa sih impian Anda? Ya, saya nggak ngerti. Mungkin bagi Anda yang Muslim, mungkin impian Anda adalah ingin menaik hajikan orang tua Anda, mungkin ingin umroh bersama keluarga Anda. Mungkin buat Anda yang mungkin masih punya orang tua ya, mungkin Anda ingin, ya, tugas kita sebagai anak adalah ngebahagiain orang tua kita. Nah, pertanyaan saya adalah, kapan akhir kali Anda melihat orang tua Anda tersenyum? Kapan Anda bisa membanggakan orang tua Anda? Kapan Anda bisa melihat itu? Gitu. Kalau sudah lama, teman-teman semua, kita perlu sama-sama paham bahwa umur ini kan gak ada yang tahu ya. Umur ini, umur orang tua kita secara kodrat pasti akan dipanggil duluan daripada kita. Jangan sampai penyesalan terjadi dalam hidup kita. Saya kerja keras habis-habisan, saya fight setiap hari, ya, tidur subuh setiap hari menyiapkan materi untuk edukasi tim, untuk kita kerja, kita ketemu, kita komunikasi. Semua dilakukan. Buat apa? Ya, buat orang-orang yang kita cintai. Mau apa lagi? Kalau untuk diri sendiri, setiap hari makan Indomie pun nggak masalah buat saya. Tapi kalau misalkan ngelihat keluarga seperti itu, saya nggak kuat. Nggak kuat. Saya harus bisa lakukan yang terbaik. Mau lebih berat pun nggak apa-apa, saya akan lakuin lagi, nggak masalah. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda harus tahu apa yang jadi impian Anda, apa yang jadi tujuan Anda. Apakah Anda ingin naik haji orang tua, mungkin umrohin, mungkin ajak-ajak jalan-jalan ke luar negeri, mungkin ingin beli rumah, mungkin untuk keluarga, mungkin udah bosan sekarang kontrak, mungkin ingin memberikan kendaraan untuk orang tua Anda, mungkin udah bosan naik motor, pengen punya mobil, mungkin. Saya nggak tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Tapi saran saya adalah, coba Anda lihat. Setelah selesai dari webinar ini, saran saya, coba Anda lihat keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai. Coba Anda pikir, kapan Anda mau membahagiain mereka? Kapan Anda mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka? Pikirkan itu baik-baik, teman-teman semua. Karena kalau Anda punya itu, maka Anda bisa melangkah dengan jauh lebih baik, ya. Dan ketika Anda sudah punya impian itu, maka saran saya untuk Anda cuma satu. Saran saya adalah, Anda jangan pernah Anda menyerah.
Saya tahu kondisinya nggak gampang. Saya juga melalui hal yang sama kok. Kita semua melalui hal yang sama. Tidak pernah bisa gampang untuk nyampe ke puncak. Tapi percayalah, apa yang ada di atas itu indah, sangat indah sekali. Dan yang perlu Anda lakukan cuma satu. Jangan pernah Anda menyerah. Jangan pernah Anda menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah Anda mencoba untuk menyerah. Jangan pernah. Karena orang yang berhasil, orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Kita harus maju terus, Pak. Kita harus terus membina tim kita. Kita harus terus mengajak orang lain untuk bisa merasakan perubahan hidup ini. Kita harus kejar target-target kita. Kita harus kejar mimpi-mimpi kita semuanya. Kita harus kejar demi orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah Anda menyerah. Bisnis ini akan menyediakan banyak hal untuk Anda. Bisnis ini akan memberikan impian-impian Anda menjadi sebuah kenyataan. Tugas Anda adalah berjuang. Tugas Anda adalah melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Kalau misalkan kita bisa jadi yang terbaik, kenapa kita memilih untuk jadi nomor 2 dan nomor 3? Hidup cuma satu kali, teman-teman semua. Hidup cuma satu kali. Kita lakukan yang terbaik di satu kali dalam hidup ini. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita harus layak dapatkan. Kalau orang-orang di luar sana, orang tuanya bisa naik Alphard, rumah yang mewah, kita juga bisa. Kalau misalkan orang-orang di luar sana bisa keluar negeri setiap tahun, kita juga bisa. Kalau orang-orang di luar sana bisa menjalankan ibadah umrohnya setiap tahun, bisa naik haji, orang tua kita juga bisa. Kita juga bisa. Jadi perlu Anda pahamin itu, ya. Dan ketika Anda melihat bahwa Anda bisa mencapai semua itu, ada satu pesan dari saya yang terakhir. Satu pesan terakhir saya untuk Anda adalah teruslah berlari ngejar impianmu sampai kegagalan lelah mengejar. Terus berjuang sampai kegagalan pun gak bisa lagi mengejar Anda. Anda akan berlari dengan sangat cepat. Anda akan lari terus. Anda akan berlari tanpa kenal lelah. Luka mungkin di mana-mana, capek, tapi Anda push terus, berjuang terus. Dan suatu hari nanti, ketika Anda nyampe di puncak keberhasilan itu, ketika Anda sampai ke puncak kesuksesan Anda, di situ Anda akan lihat ke hari ini. Dan mungkin saat itu Anda akan berpikir bahwa untung saat itu saya mengambil sebuah keputusan, dan untung saat itu saya mengambil keputusan untuk berjuang, dan sekarang saya sudah berhasil. Saya berharap semoga bisnis ini bisa menjadi jalan untuk Anda semua. Bisnis ini bisa menjadi sebuah solusi untuk Anda semua, untuk Anda bisa mencapai impian Anda, untuk Anda bisa mencapai tujuan Anda. Jadi jangan pernah Anda menyerah, dan ucapkan terima kasih kepada pengundang Anda. Para pengundang Anda telah memberikan jalan ini untuk Anda. Ingat Bapak Ibu, teman-teman semua, teruslah berlari mengejar impianmu sampai kegagalan telah selesai. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak Wilbert atas sharingnya. Benar-benar luar biasa sekali ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, setelah ini Anda dapat langsung mengucapkan terima kasih kepada para pengundang Anda. Anda bisa say thank you. Anda coba cari tahu lagi lebih dalam mengenai informasi aplikasi ini seperti apa. Anda bisa coba cari tahu. Teman-teman, kita juga menyediakan training, kita juga menyediakan pelatihan untuk Anda. Setiap harinya itu sudah ada teman-teman. Anda bisa juga kepada para pengundang Anda jadwalnya seperti apa untuk Anda ikuti teman-teman semua. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terakhir dari saya teman-teman, setelah Anda mendengarkan informasi dengan jelas, setelah Anda mengikuti pelatihan yang ada, Anda tetap berjuang teman-teman semua. Karena saya percaya sesuai dengan apa salah satu kata-kata yang saya baca, kata-kata favorit saya teman-teman, bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Oke, saya Paulus Tanujaya.